Nah, kemarin kita sudah membahas nomor 1 sampai nomor 7 pada video sebelumnya, dan sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 8. Pada soal nomor 8 ini, kembali kita mencari subjek dan kata kerjanya. Nah, kita lihat untuk nomor 8 ini subjeknya yaitu most slang terms. Kita garis bawahi dan kita kasih tanda. Dan kemudian kata kerjanya adalah are. Nah, setelah kita dapat satu subjek, satu kata kerja, jangan berhenti di sini. Kita selesaikan membaca sisa kalimatnya. Apakah di situ ada kata kerja lagi? Simply old words, bla bla bla, additional new meanings. Nah, di sini tidak ada kata kerjanya. Ya, berarti kita sudah dapat satu subjek, satu kata kerja. Dan untuk yang titik-titik ini kita tidak tahu ya apakah yang mengisinya ini berupa klausa, anak kalimat, atau frase, atau satu kata saja. Karena kalimat utamanya udah dapat di sini. Induk kalimatnya yaitu yang tadi udah kita bahas, yaitu most slang terms are bla bla bla. Ini satu klausa yang merupakan induk kalimatnya. Nah, kemudian kita nggak tahu karena kita tidak tahu isinya apa, kita tidak tahu yang hilang ini apa, maka kita mengisi dari pilihan jawabannya. Kita masukkan satu-satu. Coba kita masukkan give di situ. Kalau kita masukkan give, ini akan membentuk double kata kerja, yaitu are dan give. Karena give itu adalah kata kerja bentuk pertama, itu untuk present tense kan. Nah, tidak boleh dalam satu kalimat itu ada dua kata kerja, maka yang A itu salah, ya, tidak benar. Nah, ketika kita masukkan yang B, given ini adalah kata kerja bentuk ketiga. Nah, kata kerja bentuk ketiga ketika memang dia berdiri sendiri, tidak ditemani dengan be atau auxiliary yang lain, maka dia bisa berfungsi sebagai adjective, yang artinya itu yang di bla bla bla, yang diapain gitu ya. Misalnya given berarti yang diberikan gitu. Nah, ketika kita masukkan di situ, apakah given ini menjadikan kalimat ini double kata kerja? Tidak. Kenapa? Karena given bukan kata kerja kalimat, dia fungsinya sebagai adjektif. Kata kerja kalimatnya tetap are. Sehingga kalimat ini benar. Kalimat ini benar. Tapi ketika memang kamu ingin memastikan lagi, bisa kamu cek yang pilihan C dan D-nya, tapi ngeceknya harus cepat karena kita mengerjakan soal itu tidak ada waktunya ya, ada batas waktunya. Kita cek bareng-bareng dan itu usahakan dengan cepatnya. Ketika kita masukkan are given kita ketahui bahwa itu bentuk kata kerja pasif ya. Ada given bentuk ketiga, kemudian ditemani auxiliary are. Berarti ada dua kata kerja di sini, yaitu are dan are given. Jadi kalimat ini tidak benar. Kalimat ini kurang tepat, ya, karena double kata kerja. Kalau misalnya kita masukkan yang D, they are given. Are given, tadi sudah kita bilang itu kata kerja kalimat ya, karena dia kata kerja bentuk passive voice. Nah, kemudian ada they di depannya. Berarti subjeknya nih. Berarti subjeknya ada dua. Di sini ya. Most slang terms itu subjeknya, kemudian they itu subjeknya lagi. Subjek ini kan dia letaknya kan sebelum kata kerja kalimatnya ya. Nah, kemudian ada kata kerjanya ada dua juga, yaitu are dan are given. Ini double subjek, double kata kerja. Ini salah kalau kita masukkan situ. Kalau misalnya pun ini ada double subjek begini, double kata kerja begini, salah satunya itu harus dijadikan anak kalimat. Cara menjadikan anak kalimatnya kan pada umumnya harus dikasih dengan kata hubung ya, yaitu konektor atau conjunction. Tapi di sini kan tidak ada konektor, tidak ada conjunction. Berarti ini ada dua kalimat dalam satu, ada dua induk kalimat dalam satu kalimat. Gitu. Itu tidak benar. Sehingga C salah, D juga salah. Yang benar adalah given. Dia fungsinya sebagai adjective yang diberikan. Kalaupun kita mau mengartikan dalam bahasa Indonesianya, bisa. Most slang terms, istilah-istilah slang, kebanyakan istilah slang itu merupakan kata-kata yang sangat tua
yang diberikan tambahan arti baru. Nah, ketika kita artikan pun masuk akal, make sense. Jadi nomor 8 jawaban yang benar adalah B. Berikutnya kita coba melihat soal nomor 9. Silahkan dibaca sebentar, seperti yang saya bilang, cari subjeknya, cari kata kerjanya, kemudian sampai selesai itu ada nggak kata kerja yang lain, gitu ya. Kemudian baru kita mencari titik-titik itu apa yang hilang di kalimat itu. Kalau memang kita tidak yakin, kita nggak tahu sama sekali, tidak bisa menebak apa yang hilang dari titik-titiknya itu, maka kita masukkan pilihan jawabannya itu satu-satu. Kalau udah ketemu yang benar ya sudah, itu yang benar. Silahkan. Oke. Nah, dari sini dari sini kita bisa melihat ya bahwa subjeknya adalah North Carolina's Outer Banks. Kita garis bawahi. Ya, ini adalah subjeknya. Kemudian kata kerjanya di sini ada are. Ini kata kerjanya. Oke. Are itu seperti yang sudah saya jelaskan bisa berfungsi sebagai kata kerja kalimat ya. Kalau memang dia berdiri sendiri, itu dia kata kerja kalimatnya. Dia memang tidak memiliki arti. Boleh kamu artikan adalah, merupakan, atau yang enaknya apa, yang sesuai dengan konteks kalimatnya. Tapi pada dasarnya dia ada di sini hanya sebagai syarat bahwa kalimat itu harus ada kata kerja. Kata kerja. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk melihat sisa kalimatnya. Apakah ada kata kerja kalimatnya? Kita cek ya. A chain of low, narrow island, bla bla bla, the mainland from the frequent Atlantic storms in the area. Di situ tidak ada kata kerja kalimat. Oke, berarti induknya sudah ada nih. Subjek, kata kerjanya sudah ada. Nah, titik-titik itu bisa jadi nanti anak kalimat, bisa jadi frase, atau beberapa kata gitu saja ya, beberapa kata atau kata gitu aja. Tapi kita lihat mana yang bisa melengkapi kalimat ini supaya kalimat ini benar. Jangan sampai salah. Nah, kemudian kalau misalnya kita masukkan yang A, they buffer, di situ buffer itu ada kata kerjanya. Nah, kata kerjanya. Berarti they itu subjeknya kan? Berarti di sini ada dua subjek, ada dua kata kerja. Ya, ada dua subjek, ada dua kata kerja. Salah, ya. Nah, kemudian yang kalau misalnya kita masukkan yang B, that buffer. Nah, ini kemungkinan jawaban yang benar. Jadi kita coret dulu yang A ya, ini jawabannya salah. Nah, yang B ini kemungkinan jawaban yang benar. Kenapa? Karena that itu dia menjadi konektor untuk adjective clause. Jadi ini a chain of low, narrow islands. Islands itu diterangkan. Island yang mana? That ya, yang buffer gitu ya, yang menahan gitu ya. The mainland from, yang menahan the mainland dari bla 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 ini. Jadi that itu konektornya yang kamu artikan yang karena dia menjelaskan islandnya dan sekaligus sebagai subjek. Ya, karena apa? That itu ya island, karena sama-sama bendanya sama, island, dan maksudnya that itu juga island, maka nggak usah disebutkan lagi subjeknya. Cukup that itu konektor sekaligus sebagai subjek, kemudian diikuti oleh buffer, kata kerja. Kata kerja. Jadi that buffer the mainland from the frequent Atlantic storms in the area itu merupakan anak kalimatnya berupa adjective clause. Sudah benar ini. Tapi kalau memang kamu ingin mengecek yang C dan D, kita cek bareng-bareng. Kalau misalnya kamu masukkan yang to buffer them, itu nggak ada masalah sih. Misalnya tentang to buffer ya. Ya, nggak ada masalah. Tetapi di sini masalahnya adalah them dengan the mainland. Ada dua objek yang dia itu dua hal yang berbeda gitu. Tidak bisa juga. Kita nggak bisa ada dua objek yang dia itu dua hal yang
berbeda gitu ya. Maksudnya tuh dia entity-nya tuh berbeda. Itu nggak bisa. Pilih salah satu, them atau the mainland bla bla bla. Kecuali them and bla ada misalnya kata hubung atau apa gitu ya. Tapi kan ini tidak ada kata hubungnya. Berarti dia kayak dua benda yang bersisian tapi sebenarnya mereka berbeda gitu. Sehingga yang C itu salah. Kemudian kalau kita masukkan yang D, that they buffer. Nah, oke, benar, ini ada that yang artinya dia anak kalimat gitu kan. Yang di atas kan sudah induk, berarti yang di bawah itu anak kalimatnya mestinya. Yang berikutnya itu anak kalimat. Nggak boleh ya, saya ulangin, dalam satu kalimat itu nggak boleh ada lebih dari satu induk kalimat, itu nggak boleh. Induk kalimat itu cukup satu, anak kalimat itu boleh banyak. Induk kalimat itu tidak diawali oleh konektor. Kalau anak kalimat itu pada umumnya, mayoritas itu diawali dengan konektor. Ada sih beberapa yang boleh dihilangkan, tapi sebenarnya meaningnya di situ ada konektornya. Ada kata hubungnya. Jadi anak kalimat itu ada kata hubung. Nah ini oke. Kalau memang ingin dijadikan anak kalimat, it's okay. Ada that di sini. Tapi lihat, kok ada they lagi? They ini maksudnya apa? They ini kan maksudnya island-nya itu kan, ya kan? Yang menahan the mainland ini kan island-nya kan? Island itu yang diterangkan tadi kan, gitu. Kalau memang sama, nggak perlu gitu. They-nya dihapus karena that itu sudah memuat island-nya. Ya, island-nya itu yang maksudnya di that-nya itu. Jadi that itu konektor, kata hubung sekaligus sebagai subjek. Ada island di situ sebenarnya. Nah, they-nya dihapus, tinggalkan buffer. Berarti ini salah ya, double subject di sini. Nah, jadi yang benar tadi, yang B tadi, yaitu that buffer. Kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu nomor 10. Silahkan dibaca, cari subjeknya, cari kata kerjanya. Oke, kita ketahui it ini adalah subjeknya. Kemudian is itu kata kerjanya. Sudah ya, sudah satu subjek, satu kata kerja. Tapi jangan berhenti di situ. Kita lanjutkan membaca sisanya. Ada nggak kata kerja lain? At the age of approximately 18 months, bla bla bla, children begin. Nah, begin. Begin ini adalah kata kerja. Ya, to make combination of 2 or 3 words. Sampai titik, itu kita ketemu ada begin. Dan di depan begin ada children. Nah, sebenarnya children ini adalah subjeknya. Karena ada begin ya. Jadi kalau saya itu lebih memfokuskan kata kerjanya aja ditemukan dulu. Biasanya kata kerjanya ditemukan, baru nanti dilihat subjeknya ada nggak sebelum kata kerja itu. Nah ini children itu subjeknya, kata kerjanya ini begin. Ya, ada dua subjek, ada dua kata kerja. Maka salah satu harus dijadikan anak kalimat. Anak kalimat itu pada umumnya diawali oleh konektor, kata hubung. Ya tidak. Oke, yang di depan, yang it is bla 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 itu adalah induknya. Kita nggak mengotak-atik itu, kita otak-atik yang di klausa setelahnya. Children bla bla bla. Nah, di depannya itu berarti kita kekurangan konektor. Subjek dan kata kerja kan sudah lengkap. Berarti mana? Kita masukkan. Coba satu-satu. Kalau kita masukkan yang A, when many, it could be. Jadi when itu konektornya, many itu penunjuk jumlah, menunjuk yang menjadi satu unit dengan children, many children. Kemungkinan besar adalah A itu yang benar. Ya, tapi kita lihat dulu yang B. Kita masukkan yang B. Kalau kita masukkan when our children begin, itu are itu tidak perlu di situ. Kita bukan kalimat tanya ini. Dan di sini juga kalau kamu masukkan are akan double kata kerja, are dengan begin. Ya. Kemudian when do many, ini salah ya yang B. Kemudian yang C, when do many, ini juga do itu nggak perlu ada. Walaupun kan biasanya dalam kalimat tanya itu akan dikeluarkan auxiliary-nya. Misalnya, when do you come, when do you usually do this, when do you wake up, kan do-nya di depan kata kerjanya. Setelah when itu ada do. Itu kalau kalimat tanya. Sedangkan ini kita bukan kalimat tanya. Ya, kita bukan kalimat tanya. Kalau bukan kalimat tanya, maka susunlah
kalimatnya seperti biasa, konektor, subjek, kemudian kata kerja. Jadi do itu dihapus, ya, karena konektornya sudah when, kata kerjanya many children, konektornya when, subjeknya itu many children, kemudian kata kerjanya begin. Ya sudah selesai. Salah ini ya yang C. Kemudian yang D juga salah. When have many of. Ini malah kalau diartikan pun illogical ya. Have itu juga kata kerja, begin juga kata kerja. Salah ya, ini ya. Oke, yang benar adalah yang A tadi yang seperti kita bahas. Kamu artikan pun akan make sense ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya. Silahkan dibaca. Satu subjek, satu kata kerja dicari. Terus ada lagi nggak kata kerjanya, ada lagi nggak subjeknya di situ, gitu ya. Oke, sama-sama kita lihat. Story of a bad boy, ini adalah subjeknya. Subjeknya itu story of a bad boy, tapi intinya subjeknya itu adalah story. Ya. Oke, kemudian semi-autobiographical novel by Thomas Bailey Aldrich itu adalah apositif. Jadi ya udah kita nggak ada masalah, ini apositif ya, kata benda yang sama dengan subjeknya. Dia hanya memberikan keterangan aja. Ini loh, ini sama gitu loh, orangnya bendanya sama gitu. Tapi ini yang dalam kurung tadi itu apositifnya. Subjeknya udah tadi story of a bad boy. Nah, kemudian kata kerjanya apa? Yaitu rank. Kita kasih tanda di sini. Nah, oke. Satu subjek, satu kata kerja. Nah, lihat di story itu tunggal kan? Maka subjeknya rank, kata kerjanya itu rank, itu ditambah S kan di situ. Berarti oke, sudah agree ya, sudah matching nih subjek dengan kata kerjanya. Kemudian high among books bla 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 have incorporated itu adalah kata kerja. Kata kerja pola kata kerja untuk present perfect tense. Ya, jadi ingatin kata kerja kalimat adalah kata kerja yang memiliki pola sesuai dengan tense dan juga subjeknya. Nah, di sini kita nggak tahu nih subjeknya mana. Kita selesaikan dulu. Had incorporated itu adalah kata kerjanya. Their boyhood experiences itu objeknya. Jadi tidak ada kata kerja lainnya, cukup kita ketemu kata kerja satu. Nah, berarti yang had incorporated itu bagian dari anak. Kenapa? Karena yang di depan itu sudah induk, nggak bisa diotak-atik, itu sudah memang induknya. Berarti yang bisa kita otak-atik adalah yang kita jadikan sebagai anak kalimat. Kalau misalnya pilihan A kita masukkan the American authors. Oke, benar ini subjeknya. Tapi ada nggak konektornya? Tidak ada konektornya, tidak ada kata hubung. Berarti ini kan induk juga. Yang di atas induk kalimat, yang berikutnya induk kalimat. Tidak boleh dalam satu kalimat itu ada dua induk, itu tidak ada, tidak boleh. Induk itu cuma boleh satu, sisanya itu anak kalimat. Induk kalimat itu free, tidak ada konektor, tidak ada kata hubung sebelumnya. Kalau anak kalimat itu pada umumnya diawali dengan konektor atau kata hubung. Nah, kemudian berarti salah ya, yang A itu salah ya. Jadi incorporate itu, ini kata kerja. Kemudian yang A itu salah, tadi sudah kita bahas. Kemudian yang B. Which are American authors? Oke. Which, kita masukkan which. Oke, itu misalnya menerangkan. Ini dia menjadi awal dari adjective clause. Kalau misalnya kita masukkan which, yang gitu ya. High among books, buku-buku yang, gitu kan maksudnya, buku-buku yang penulis Amerika, bla 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 bla. Tapi di sini setelah which ada are. Terus setelah American authors ada have incorporated. Berarti ada dua kata kerja nih, are sama have incorporated. Tidak bisa, salah ya.
Tanpa kita mencari artinya, kita artikan ke dalam bahasa Indonesia pun ini sudah salah, dari polanya aja sudah salah gitu. Ya. Nah, kemudian yang C, misalnya kita masukkan in which American authors. Nah, ini dia. Nah, ini maksudnya in which gitu ya. In which ini maksudnya yang mana di dalam buku. Jadi which itu menggantikan bukunya. Jadi which itu menerangkan bukunya. Buku-buku yang dimana di dalamnya, gitu loh maksudnya. Buku-buku yang dimana di dalamnya nyanya itu adalah bukunya itu. Para penulis Amerika had incorporated, ya telah menggabungkan gitu ya pengalaman-pengalaman masa kecil waktu masa-masa mereka masih anak-anak gitu ya. Itu. Jadi jawaban yang benar adalah C. Ya. Nah, kita lihat yang D. Yang D ini adalah are those. Nah, ini malah salah total ini. Ada are-nya, those. Nah, ini malah nggak ada konektor. Salah ini ya. Double kata kerja, malah terbolak-balik. Ya, jadi yang benar adalah apa? Yang C. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 12. Silakan dipelajari kalimatnya ini. Baik, dari kalimat ini kita bisa lihat di awal kalimat kita temukan in, yaitu preposisi, kemudian setelahnya itu adalah objek dari preposisi tersebut. Sehingga kita tidak menemukan subjek ya. Jadi in the La Brea Beach of Los Angeles itu adalah prepositional phrase. Dia tidak memuat subjek kalimat. Nah, kita lanjutkan titik-titiknya. Setelah itu ada which have been preserved from the Pleistocene period. Jadi ini adalah anak kalimatnya yang diawali dengan which. Jadi which ini kalau kita lihat dari sini ya, setelah which itu kan ada kata kerja have been preserved. Nah, have been preserved ini kata kerja kalimatnya. Berarti which itu adalah konektor sekaligus sebagai subjek. Kemudian have been preserved-nya itu adalah kata kerja kalimatnya. Ini adalah pola kata kerja kalimat untuk present perfect tense dan dalam bentuk pasif. Have been preserved, telah dilestarikan. Nah, yang kita tidak tahu adalah titik-titik ini apa? Ya, yang kita tidak tahu adalah titik-titiknya ini apa. Nah, karena kita tidak tahu titik-titiknya ini apa, kita lihat subjek kalimatnya ada nggak? Belum ya. Kata kerja kalimatnya ada tidak? Belum. Yang ada tadi, kata kerja have been preserved itu adalah kata kerja dalam anak kalimat, sedangkan induk kalimatnya kita belum mendapatkan subjek dan kata kerja. Berarti yang mestinya kan yang kita cari kan subjeknya mana, kata kerjanya mana. Itu kan yang kita cari dari pilihannya kan, dari pilihan ABCD-nya. Tetapi kita lihat di awal kalimat itu ada keterangan tempat, yaitu in the La Brea Beach of Los Angeles. Ini adalah keterangan tempat. Nah, dalam materi tentang inverted subject and verb itu, jadi subjek dan verb itu dibalik ya tempatnya. Yang biasanya subjek duluan baru kata kerja, ini kata kerja duluan baru subjek. Entah itu nanti kata kerjanya itu berupa auxiliary verb, baru subjek, baru main verb. Tapi yang pasti dia dibalik gitu ya. Subjeknya itu tidak sebelum kata kerja. Nah, untuk inverted subject and verb itu ada beberapa poin, ada beberapa tipe yang jika ada ini maka harus dibalik gitu kan. Salah satunya adalah jika kalimat itu didahului dengan place expression, keterangan tempat. Kita bahas sedikit tentang keterangan tempat ini ya. Keterangan tempat ini. Nah, oke. Ini inverted subject and verb. Jika
didahului dengan keterangan tempat. Polanya, patternnya adalah last expression, place expression, keterangan tempatnya, kemudian baru kata kerja, baru subjek. Itu untuk yang keterangan tempat itu pasti kata kerja itu langsung di depan, baru kemudian subjeknya. Entah itu kata kerjanya berupa auxiliary, pokoknya dia, atau kata kerja utama juga, pokoknya kata kerja itu harus berada di depan subjeknya. Nah, untuk di sini berarti mana di dalam pilihan A, B, C, D-nya itu yang duluan kata kerjanya. Langsung kelihatan kok. Lihat ya, langsung kelihatan. Tapi kita cek ya, mana yang kata kerja duluan baru subjeknya. Kalau yang A itu bukan. Karena dia susunannya seperti susunan biasa. Subjek duluan baru kata kerja. Subjeknya adalah thousands of animals, kemudian kata kerjanya are. Yang ini, yang B itu malah dibalik-balik. Thousands-nya are animals malah nggak pas ya. Kemudian yang C itu the thousand of animals tetap tidak ada kata kerjanya. Yang D, nah yang D ini yang benar, yaitu kata kerjanya are itu letaknya di depan, kemudian baru subjeknya yaitu thousands of animals. Jadi jawaban yang benar adalah D. Jadi kalau untuk melihat soal tipe ini, hati-hati kalau memang di depannya itu ada keterangan tempat ya, ini kan keterangan tempat, maka lihat pilihannya itu tinggal dilihat kata kerja duluan baru dengan subjek untuk mencari subjek dan kata kerjanya. Kalau memang subjek dan kata kerjanya itu tidak ada, maka pastikan kata kerja itu duluan, baru kemudian subjeknya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 13, silahkan dibaca sebentar, dipelajari sebentar. Baik, ini kalau kita lihat soal nomor 13 ini ada provided. Bisa jadi ya, provided itu adalah kata kerja kalimatnya. Bisa jadi ya. Kemudian a living for nearly 19% bla 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 itu adalah objeknya. Objek dari kata benda. Kita baca sampai akhir, the population of the American colonies. Tidak ada kata kerja lain. Berarti ini kata kerjanya kemungkinan besar adalah provided satu. Tapi di depannya kita nggak tahu. Yang kurang ini berarti apakah cukup yang kehilangan ini subjeknya doang? Apakah ada yang lain-lain? Nah, kita lihat dari pilihan jawabannya ini. Dari pilihan jawabannya ini, farming was what farming? Misalnya kita masukkan A, farming was what? Bisa jadi ini yang benar ya. Tetapi kenapa ini benar nanti kita bahas. Tapi kita lihat dulu pilihan jawaban yang B. What farming? What farming? Andai kan kita masukkan what farming provided, ini hanya menjadi anak kalimat karena diawali dengan kata hubung what. Jadi ini tidak bisa berdiri sendiri. Ini hanya anak kalimat, mestinya ada induk. Jadi salah yang B. Kemudian yang C, farming was. Kalau farming was itu kalau secara kasat mata ini bisa jadi benar. Farming itu adalah subjeknya, was provided itu adalah kata kerjanya. Tapi kalau was provided itu artinya itu dia pasif ya. Berarti disediakan. Provided itu kan menyediakan. Kalau awali dengan didahului dengan to be was provided berarti itu artinya disediakan. Berarti artinya kalau kita artikan kan farming, pertanian disediakan kehidupan untuk. Nggak enak, nggak masuk akal. Mestinya farming, pertanian itu menyediakan kehidupan untuk 50% populasi koloni Amerika. Kan seperti mestinya aktif kan, bukan kalimat pasif kan. Jadi once again, sekali lagi saya ingatkan, kalaupun memang kamu sudah menemukan jawabannya, itu artikan dalam hati. Benar nggak ini? Artinya kalau misalnya ini saya artikan pertanian disediakan kehidupan untuk sekitar 90% populasi koloni Amerika, nggak pas, mestinya menyediakan. Berarti yang C itu salah ya. Kemudian yang D itu what was farming. What was farming. Didahului what itu berarti sudah menjadi
anak kalimat, berarti nggak ada induk kalimat. Sehingga yang paling memungkinkan adalah A. Tapi kita bahas kenapa memungkinkan. Ya, jadi yang B, C, D itu salah tadi ya. Yang B, C, D itu salah. Karena ketika kita masukkan itu nggak pas. Ada yang dia sebagai anak kalimat saja, atau ada dia yang kalau diartikan itu ternyata pasif, mestinya kalimatnya ini aktif. Nah, kemudian kita bahas ya yang kenapa kok yang A itu benar. Nah, ini berhubungan dengan ini dia. Berhubungan dengan anak kalimat yang berbentuk noun clause. Kita lihat kalau sudah kita masukkan yang A itu kita masukkan kalimatnya akan begini. Forming was bla bla bla. Nah, kita perhatikan subjeknya kita temukan dulu. Subjeknya adalah farming. Kata kerjanya adalah was. Jadi ini adalah pertanian merupakan atau pertanian adalah. Nah, setelah ini ada anak kalimat yang berupa noun clause. Anak kalimat yang berupa noun clause yang fungsinya dalam kalimat utama. Jadi kalimat utamanya itu adalah forming words bla bla bla. Jadi subjek kalimat induknya adalah forming, kata kerjanya verb. Nah, objek dalam induk kalimat ini adalah yang panjang ini, yang saya kotakin ini, yaitu dia fungsinya sebagai objek. Nah, di sini objek di sini berupa noun clause. Pastikan di situ ada kata hubung, yaitu what. What itu kata hubung. Nah, kata hubungnya ini ternyata sekaligus sebagai subjek, ya. Jadi what itu sekaligus sebagai subjek. Provided itu kata kerjanya. Jadi kalau diartikan what provided bla 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 itu apa yang menyediakan, ya. Apa yang menyediakan kehidupan untuk sekitar 90% populasi koloni Amerika. Sudah pas. Induknya sudah ada subjek kata kerjanya plus objek tadi ya. Kemudian anak kalimatnya sudah ada konektor, subjek sekaligus kata kerjanya juga ada. Sudah lengkap ya. Berarti ini yang benar. Ini noun clause. Noun clause kan fungsinya bisa sebagai objek kan? Ya, dia fungsinya sebagai objek di dalam kalimat utamanya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Silahkan dibaca sebentar, dipelajari. Baik, kita lihat di sini diawali dengan not only. Not only itu adalah ekspresi negative expression ya. Nah, negative expression ini termasuk dalam struktur inverted subject and verb. Jadi, subjek dan verbnya itu dibalik. Inverted itu dibalik ya. Jadi, letaknya itu dibalik. Nah, tapi kita lihat. Kemudian kita lihat setelah not only itu more brittle than hard maples. Jadi di sini kita tidak temukan subjek, tidak temukan kata kerja. Tidak kita temukan subjek, tidak kita temukan kata kerja. Kemudian setelah itu, koma, but they are also less able to withstand high winds. Nggak ada masalah ini anak kalimatnya. Tidak ada masalah di sini, yang kita perhatikan adalah yang titik-titiknya ini. Yang titik-titiknya ini. Oke, nah kita bahas nih, not only seperti yang saya barusan bilang, itu adalah negative expression. Negative expression termasuk dalam struktur di mana subjek dan kata kerja harus dibalik. Inverted subject and verb. Nah, ini kita tulis, kita fokus pada not only bla bla bla, more brittle than hard maple saja ya, sisanya itu nggak ada masalah. Jadi kita fokus di sini. Ini merupakan inverted subject and verb, negative expression. Susunannya, setelah negative expression, ada auxiliary verb, jadi auxiliary verb yang dikeluarkan, kemudian subjek, baru kata kerja utamanya. Kalau memang kata kerja utamanya itu berupa auxiliary, berupa to be, memang tidak ada kata kerja utama yang lain, memang itu adalah kata kerja utamanya, ya kita pakai yang be-nya aja langsung di depan. Ya. Nah, kita lihat di pilihan jawabannya ini. Kalau yang A susunannya ya normal seperti biasa, soft maples are, berarti salah ya. Ya, berarti salah. Not only itu
ekspresi, negatif ekspresinya. Kemudian are, mestinya begitu kan? Kalau dilihat are, soft maples, ya, soft maples itu adalah subjeknya, kemudian more brittle than hard maples. Jadi jawaban yang benar adalah B. Karena yang A itu dia susunannya biasa, standar. Kemudian kalau yang C itu juga ada they, malah double-double. They, subject, are, kata kerja, soft maple itu objek. Itu malah kalau diartikan malah nggak pas. Kemudian yang D cuma ada subjeknya doang, soft maples, nggak ada kata kerjanya. Jadi yang paling benar adalah B tadi yang sudah kita sama-sama lihat di screen-nya ini. Jadi yang benar adalah B. Soal nomor 15, silahkan dipelajari sebentar. Perhatikan mana subjeknya, mana kata kerjanya, perhatikan apakah kalimat ini kalimat majemuk atau kalimat dengan satu klausa saja, silahkan. Oke, kita bahas ya. Di sini kita temukan become. Kemungkinan bisa jadi become itu adalah kata kerjanya. Ya, kemungkinan ya, kita coba kasih tanda kata kerja. Kemudian block itu adalah adjektif ya, dia bukan kata kerja kalimat. Walaupun sepertinya terlihat seperti kata kerja yang berakhiran ad, tapi di situ fungsinya sebagai adjektif, bukan kata kerja kalimat. Jadi dia adjektif. Nah, kemudian ada so that heat and moisture could not escape. Nah, ini kita tahu so that ini adalah kata hubung. Kita tandai, nah kita bulat ini kata hubung. Nah, kemudian heat and moisture itu adalah subjeknya. Kemudian kata kerjanya adalah could not escape. Nah, ini dari so that sampai could not escape itu adalah anak kalimat. Jadi ini anak kalimat ya di dalam kalimat lain gitu. Jadi anak kalimat. Kemudian kita baca setelah koma itu ada that would result. That would result, kita lihat kata kerjanya ada would result. Jadi kadang-kadang saya lebih berpatokan melihat kata kerjanya. Jadi kamu mengenali dulu kata kerja kalimat. Pola-pola kata kerja kalimat. Berdasarkan tense, ya berdasarkan tenses itu. Nah, ini ada would result. Would result ini adalah kata kerja kalimatnya. Berarti that itu adalah subjeknya. That itu adalah subjeknya. Nah, kita tandai ya. Tapi sebelumnya karena so that heat and moisture could not escape itu tidak mengganggu ya dalam kita mencari mana subjeknya, mana kata kerjanya, mana anak kalimat, mana induk kalimat. Kita hapus saja supaya tidak mengganggu pandangan kita ya. Kita hapus saja dan kita mulai lagi menanda-nandai ya. Ini that itu adalah subjeknya. Kemudian kata kerjanya itu adalah would result. Oke, jadi kita berarti ini that would result itu adalah induknya. Karena dia bebas, tidak ada konektor kan sebelum that itu. Ya, jadi dia subjek kata kerja. Jadi ini induknya. Berarti klausa yang di atas itu adalah kemungkinan besar adalah anak kalimatnya. Oke, kalau anak kalimatnya seperti saya bilang itu diawali dengan konektor. Nah, dari jawaban A, B, C, D itu yang ada konektornya cuma D. Ya, cuma D. Tapi perhatikan baik-baik, jangan langsung mengambil kesimpulan, oh D itu yang benar. Kita cek lagi. Oke, kalau misalnya if itu adalah konektor, sudah ya, kita sisihkan. Oke, konektor. Kemudian subjeknya apa? Subjeknya adalah the pores of the skin. Oke, ini adalah subjeknya. Kata kerjanya become. Become itu bentuk kata kerja kedua. Bentuk kata kerja pertama. Kita cek. Sebenarnya kalimat ini apakah present tense? Kita lihat di bawahnya itu ada would result. Terus yang sebelum itu juga ada could not escape. Could, would itu digunakan dalam bentuk past tense kan, gitu, dalam bentuk past kan. Oh, berarti mestinya kalau andaikan kita pakai if, pengandaian if ya, kalau induknya itu would result, mestinya
yang di dalam kalimat, anak kalimat yang diawali dengan if itu, kata kerjanya harus kata kerja bentuk kedua, bentuk past tense. Karena memang ini pengandaian dalam bentuk past tense. Ya, sehingga kalau become itu tidak tepat, mestinya became. Mestinya became. Nah, berarti jawaban D itu belum benar. Walaupun seakan-akan sudah pas nih, konektornya ada, subjeknya ada, kata kerjanya ada. Perhatikan lagi, lihat tense-nya. Benar nggak kata kerjanya itu sesuai tense-nya? Gitu ya. Nanti selain kamu memperhatikan kata kerjanya benar nggak dengan tense-nya, juga diperhatikan kata kerjanya sudah matching nggak dengan subjeknya. Subjeknya tunggal atau jamak gitu. Itu juga. Jadi yang kamu perhatikan ketika kamu menemukan kata kerja itu adalah sesuai dengan tense-nya, dengan waktu kejadiannya, dengan subjeknya pas enggak gitu ya. Oke, jawaban D itu tidak tepat ya. Nah, tapi kita masih ada sisa nih, B dan C. Seperti yang saya bilang tadi, induknya sudah ada di atas, itu mestinya anak kalimat supaya tidak salah kan. Nah, kalau yang C, memang ini menjadi subjek. Ya, dia the skin spores itu menjadi subjek. Tapi kalau kita masukkan itu, konektornya nggak ada. Berarti yang di atas itu induk, yang di bawah itu juga induk. Nggak boleh ada dua induk kalimat di dalam satu kalimat gede gitu ya. Nah, salah juga nih. Yang B gimana gitu. Yang B ini the pores of the skin were to become. Ini juga sama, subjeknya itu the pores of the skin, kata kerjanya itu were. Malah to become itu bukan lagi menjadi kata kerja kalimat, tapi dia menjadi to infinitive saja. Kata kerja kalimatnya kalau misalnya yang pakai yang B ini were. Jadi tetap salah ya. Dia tidak ada konektor. Terus dalam klausa ini juga ada di sini ada dua induk jadinya kalau misalnya kita masukkan yang B. Oke, berarti salah ya ini ya. Oke, yang B salah. Tinggal yang A. Masa ada sih yang strukturnya seperti itu, were-nya di depan? Nah, berarti kata tanya ya. Ini padahal bukan kata tanya. Oke, kita akan membahas ini. Ada kok yang bentuknya seperti ini, memang khusus gitu ya. Nah, ini berhubungan dengan, sekali lagi berhubungan dengan inverted subject and verb. Inverted subject and verb itu subjek dan kata kerja itu dibalik dengan beberapa ketentuan. Dan ketentuan dalam di sini berhubungan dengan ya ini berhubungan dengan conditional. Jadi inverted subject and verb jika diawali dengan conditional. Jika dalam bentuk conditional itu bisa subjek dan verb itu dibalik, boleh. Dan if-nya itu harus dihilangkan. If-nya itu tidak ditulis, tapi ketika mengartikan dalam hati kita memasukkan jika gitu ya. Tapi dalam tulisan if-nya itu dihapus. Ini dia yang saya bilang beberapa anak kalimat itu boleh kok konektornya itu tidak disebutkan, dihapus gitu. Termasuk ini salah satunya. Ini konektornya tidak disebutkan, tapi subjek dan kata kerja dibalik. Nah, kita masukkan. Andaikan yang kita masukkan itu A, itu sesuai dengan pola. Lihat paling bawah itu. Pola yang boleh dibalik itu ada 3 ya, dalam conditional, dalam kalimat pengandaian. Jika kalimat itu ada pakai kata kerja were, maka were plus subjek bla bla bla. If-nya nggak usah ditulis. Kemudian apabila dalam kalimat itu ada had plus verb 3, artinya dia di dalam kalimat past perfect tense. Maka had-nya di depan, subjek baru verb 3. Kemudian jika dalam kalimat itu ada kata bantu should, maka should-nya di depan, subjek, kemudian diikuti kata kerja. Nah, kalau kita lihat dalam soal ini, yang diperlukan adalah yang pattern yang pertama, yaitu were. Nah, di dalam were itu sebenarnya ada if, gitu ya. If, jika, gitu. Pori-pori kulit gitu menjadi terhenti. Jadi kalau kita masukkannya A ya, kalau kita mau mengartikan, jika ya, were the skin pores to become blocked, jika pori-pori kulit terhenti, menjadi terhenti, sehingga, bukan terhenti ya, jika pori-pori kulit itu terblok, menjadi terblok gitu ya, sehingga panas dan kelembapan itu tidak bisa keluar, maka kematian akan terjadi. Ya, kematian akan terjadi. Nah, di sini kita lihat, berarti kalau misalnya were,
di situ maka were-nya adalah kata kerjanya. Iya, benar. Were kata kerjanya. Jadi become itu tidak lagi menjadi kata kerja kalimat karena dia mengikuti to. Yang A, perhatikan yang A. Were the skins for to become. Berarti become itu mengikuti to infinitive. Jadi become tidak lagi menjadi kata kerja kalimat. Kita hapus become-nya. Kita coret ya. Ini kita pastikan dulu jawabannya tadi ya. Were the skins for to. Kemudian become-nya tidak lagi menjadi kata kerja kalimat, tetapi kata kerja kalimatnya apa? Were tadi. Ya, jadi were-nya di depan, diletakkan di depan sebelum subjeknya, karena dia inverted, dibalik. Kita hapus ya, become-nya itu tanda become-nya sebagai kata kerja itu kita hapus. Nah, oke, kita hapus. Yang benar, sehingga yang benar adalah A. Ya,